Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai cyber security. Baik, untuk di slide selanjutnya, silakan. Next. Baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dava Virgil Kertawijaya, terus ini ada Michael Owen Kohar, Anggoro Dewa, Nigel Andrian, Samuel Andrew. Kemudian berikutnya. Baik, jadi hari ini kita akan mempresentasikan mengenai attack dan service dan mekanisme dari penyerangan terhadap security. Kemudian beberapa metode untuk defense-nya seperti apa, kemudian download apps-nya, kemudian modelnya untuk Internet Security Network, dan terakhir Internet Standard dan RFC. Berikut ini merupakan protection of data. Jadi, network security merupakan jaringan komputer sendiri, banyak yang digunakan dalam menghubungkan komputer di lokasi yang jauh. Masalah keamanan yang harus ditingkatkan antara lain, data dalam transmisi harus dilindungi, konektivitas jaringan harus menjadi lebih rentan lagi. Kemudian berikutnya. Lalu ada attack, service, dan mekanisme. Ada 3 aspek keamanan informasi. Yang pertama, security attack. Setiap dari tindakan yang membahayakan keamanan informasi. Lalu security mechanism adalah mekanisme yang didesain untuk melakukan pendeteksian, pencegahan, atau pemulihan dari suatu serangan keamanan. Lalu yang terakhir ada security service, yaitu sebuah layanan yang meningkatkan keamanan sistem pengolahan data dan transfer informasi, sebuah layanan keamanan yang menggunakan satu atau lebih mekanisme keamanan. Nah, ini adalah contoh gambar dari security text. Oke, boleh di next. Lalu interruption. Interruption adalah kegiatan merusak atau membuat suatu data atau informasi menjadi tidak tersedia saat digunakan. Contohnya dari interruption ini adalah kerusakan perangkat keras, menanam virus yang dapat merusak data sehingga tidak dapat dipakai. Interruption merupakan penyerangan terhadap availability. Ada interception. Interception adalah ketika pihak yang tidak diautorisasi mengakses suatu data atau informasi dalam sistem. Contohnya penyadapan dan hack, menyalin data atau program yang sah. Nah, lalu ada modification. Modification adalah kegiatan di mana pihak yang tidak diautorisasi mengubah data atau informasi yang sudah tersimpan dalam transmisi atau file. Modification merupakan penyerangan terhadap integrity. Nah, lalu contoh dari modification ini adalah memodifikasi pesan dalam transmisi, mengubah data penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya ada fabrication. Fabrication ini merupakan kegiatan membuat atau menyisipkan suatu data atau objek secara palsu ke dalam sistem untuk menipu penggunanya. Contohnya adalah dengan memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, penambahan record palsu ke file, dan yang lainnya. Fabrication merupakan penyerangan terhadap integrity. Kemudian ada passive vs active attacks. Passive attacks merupakan usaha untuk bisa mendapatkan informasi dari sistem yang ada dengan menunggu informasi-informasi itu dikirimkan dalam jaringan. Bahkan sangat sulit untuk dideteksi. Suatu passive attacks adalah usaha untuk bisa mendapat informasi dari sistem yang ada dengan menunggu informasi-informasi itu dikirimkan dalam jaringan. Kemudian serangan ini sama sekali tidak memasuki kawasan penyimpangan data sehingga sulit untuk dideteksi. Namun, kita dapat melakukan langkah-langkah pencegahan untuk serangan semacam ini, sehingga langkah-langkah pencegahan terlihat menjadi lebih efektif untuk digunakan dibandingkan dengan metode pendeteksian serangan. Kemudian untuk active attack sendiri merupakan metode penyerangan yang dilakukan dengan terlibat dalam modifikasi aliran data. Selanjutnya merupakan passive threats dan active threats. Passive threat.
Release of message itu merupakan serangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dikirim melalui percakapan telepon ataupun transfer file dalam jaringan. Lalu yang kedua ada traffic analysis. Serangan yang dilakukan dengan mengambil informasi yang telah diberikan oleh proteksi dan dikirimkan dalam jaringan, menganalisa sistem proteksi informasi tersebut untuk kemudian dapat memecahkan sistem proteksi informasi tersebut. Lalu ada masquerading atau impersonation, yaitu penetrasi ke sistem komputer dengan memakai identitas dan password dari orang lain yang sah. Identitas dan password ini biasanya diperoleh dari orang dalam. Lalu ada replay. Dilakukan dengan cara mengambil data secara pasif, kemudian mengirimkan kembali ke dalam jaringan, sehingga memunculkan efek yang tidak diketahui. Lalu kemudian ini adalah contoh dari gambar masquerade. Lanjutnya. Nah, ini adalah lalu yang keempat ada modification of message. Itu adalah beberapa bagian dari pesan yang diubah atau pesan itu ditunda atau disusun ulang untuk menghasilkan efek yang tidak sah. Itu ada denial of service yang menghambat penggunaan normal dari komputer dan komputer komunikasi sumber daya, banjiri jaringan komputer dengan paket, banjiri CPU atau server dengan proses. Lalu ini adalah kemudian contoh dari modification of message. Lanjut. Oke, selanjutnya ada security service. Security service ini terdiri dari authentication, kemudian ada integrity, lalu ada non-repudiation, kemudian ada access control, ini untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya, lalu ada availability atau ketersediaan, selanjutnya serangan denial of service, lalu yang terakhir virus yang menghapus file. Next. Lalu method of defense. Untuk membuat jaringan komputer menjadi lebih aman, ini terdapat metode-metode yang dapat diterapkan. Antara lain yang pertama, intrusion detection system atau IDS, dan juga intrusion prevention system atau IPS. Ini sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan juga melindungi dari serangan pihak luar. Lalu yang kedua ada network topology. Ini mengelompokkan jaringan komputer. Apabila terjadi gangguan keamanan pada jaringan komputer, maka tidak akan mudah menyebar ke jaringan komputer lainnya. Lalu yang ketiga ada port scanning. Digunakan untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sistem jaringan komputer, sehingga apabila terdapat port yang tidak sesuai dengan perencanaan, maka aplikasi yang berjalan pada port tersebut harus segera dimatikan. Next. Lalu yang keempat ada paket fingerprinting. Ini dapat mengetahui peralatan apa saja yang ada pada sebuah jaringan komputer. Dengan mengetahui hal tersebut, maka pengelola jaringan komputer dapat siap untuk melakukan pengamanan jaringan komputer tersebut. Lalu yang kelima ada security information management. Dengan melakukan implementasi teknologi keamanan jaringan komputer seperti firewall dan IDS pada suatu organisasi, maka pengelola jaringan komputer perlu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan teknologi keamanan jaringan komputer. Nah, SIM ini berfungsi untuk menyediakan informasi terkait dengan pengamanan jaringan komputer. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.